Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Tauhid Community, tempat di mana semua orang boleh bersilaturahmi, boleh ngopi, hindari caci maki. Mari kita bangun simpati dan empati untuk menggapai ridho ilahi. Brother and sister fillah, hanya sekedar ingin mengingatkan bahwa di setiap terbangun tidur, kita harus mampu mendeklarasikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana secara hakikat bahwa posisi tidur itu adalah posisi di mana kita mati sementara. Maka dari itu, kita harus mampu mendeklarasikan rasa syukur kita kepada Allah di setiap terbangun dari tidur. Mau tidur apapun, mau pagi, mau siang, mau malam, mau sore, kita harus mampu mendeklarasikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika jasad tanpa ruh itu adalah sebuah kematian. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita mampu mensikapi ini dengan rasa syukur yang lebih baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Brother and sister fillah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah pun masih memberikan kesempatan, kepercayaan kepada kita semua untuk masih bisa mampu menonton tayangan ini, bahkan mampu untuk menjalankan setiap amanah yang Allah bebankan kepada kita semua. Brother dan sister fillah, kalau berbicara puasa, rasanya hanya sejenak menunda makan dan minum saja mungkin ya, tak sampai menyentuh ke lapisan esensi yang lebih dalam. Mungkin puasa kita hanya sebatas puasa hewan, maksudnya memperjuangkan puasanya itu hanya sampai ke persoalan badan dan sampai ke persoalan yang bersifat keduniawian. Maka apakah ada pilihan selain memohon rahmat penerimaan atas ribuan kali sahur dan berbuka yang itu tidak berpengaruh apapun atas perbaikan kehidupan? Kita malah fokus terhadap puasa yang hanya mempersiapkan persoalan makan dan minum saja, atau yang bersifat penghidupan bukan kehidupan. Brother and sister fillah, kalau kita termasuk orang yang peka terhadap situasi kondisi, mungkin kita akan menemukan kejanggalan bahwa di setiap Ramadan ini justru anggaran pembelanjaan itu lebih besar, lebih meningkat ketimbang di bulan-bulan sebelumnya. Itu menjadi sesuatu hal yang udah biasa ya. Jadi anggaran pembelanjaan atau pengeluaran, baik itu ibu-ibu rumah tangga termasuk kita juga sama, justru pembelanjaan atau pengeluaran itu lebih banyak di bulan Ramadan ketimbang di bulan-bulan sebelumnya. Nah, ini menjadi sebuah kejanggalan. Seharusnya di bulan Ramadan ini kita harus mampu mempuasai kehidupan, bukan hanya sebatas tadi mempuasai menunda makan dan minum saja. Nah, inilah sudah menjadi kebiasaan mungkin ya di negara kita, bahwa setiap bulan Ramadan pasti anggaran pembelanjaan itu lebih besar ketimbang di bulan-bulan sebelumnya, apalagi kalau ketika mendekati Idul Fitri. Wah, itu lebih besar lagi pengeluarannya. Mungkin ada yang beli baju, HP baru, apalah ya. Itulah karena kita memahami puasanya bukan sampai ke esensi yang lebih dalam, hanya sebatas ke persoalan yang sampai ke badan dan persoalan yang bersifat keduniawian. Nah, itulah harus kita perbaiki. Mudah-mudahan di bulan Ramadan selanjutnya kita mampu mensikapi ini dengan baik. Brother and sister fillah, di sini saya ingin berbagi pandangan kaitan dengan memaknai puasa. Saya ingin bertanya,
kepada brother and sister fillah, apa sih yang menjadi tujuan dari puasa itu? Coba, udah ketemu belum? Saya yakin jawabannya beraneka ragam, beraneka definitif. Mungkin ada yang menjawab bahwa tujuan dari puasa itu adalah menahan diri dari makan dan minum termasuk hawa nafsu. Ada juga ya untuk kesehatan tujuannya ada. Ya saya yakin jawabannya beraneka ragam. Ya itu terserah teman-teman mau menyikapinya seperti apa. Cuman kalau saya ingin berbagi pandangan bahwa ketika ditanya tujuan puasa itu apa, ya tadi mungkin salah satunya adalah menahan diri dari makanan minum dan dari hawa nafsu. Nah, saya pengen tanya balik, kalau memang tujuan dari puasa itu adalah menahan diri dari makanan minum dan hawa nafsu, masih banyak gak perbuatan-perbuatan yang timbul dari hawa nafsu? Jangan dulu di lingkungan yang sakupnya besar, di lingkungan keluarga kita saja masih banyak ya. Saya yakin masih banyak perbuatan-perbuatan yang timbul dari hawa nafsu. Maka dari itu, untuk apa kita berpuasa kalau masih sekiranya ada perbuatan-perbuatan yang timbul dari hawa nafsu? Bukannya tujuan dari puasa itu adalah salah satunya itu, tapi kok pada kenyataannya kita masih dikontrol oleh hawa nafsu, bukan mengontrol hawa nafsu. Nah, inilah perlunya kita memahami makna puasa secara esensi, supaya apa? Supaya tidak tadi tujuannya bukannya sekedar menahan makan dan minum saja, akan tetapi ada tujuan yang lebih esensial, yang tadi dampaknya harus terasa oleh diri kita secara dekatnya gitu, atau secara umumnya ya mungkin untuk keluarga, lingkungan, masyarakat, sampai ke sebuah tatanan negara. Makanya tadi disinggung, kita hanya fokus pada puasa yang bersifat penghidupan, bukan puasa bukan mempuasai kehidupan. Nah, inilah yang masih belum disikapi oleh kita semua. Mudah-mudahan di Ramadan yang nanti yang akan datang lagi, mudah-mudahan kita mampu mensikapi ini dengan lebih baik lagi, bukan hanya sebatas tadi makan dan minum saja ditunda, tapi kita pun harus mampu mempuasai tentang kehidupan, bukan penghidupan. Brother dan sister fillah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat khususnya untuk pribadi saya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah teguran bahwa kita dalam hal berpuasa itu harus memahaminya lebih ke esensi ya, bukan hanya sebatas ritualnya saja, tapi makna atau dampak dari ritual yang kita lakukan ini apa gitu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang peka terhadap situasi kondisi, sehingga mampu menyikapi segala bentuk perintah yang Allah beri itu dengan sikap yang lebih ngena gitu, kepada diri kita. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.